Kamu mau anak saya tuh dinikahkan kembali dengan orang yang sudah rusak, yang udah merusak 13 tahun perkawinannya, udah cerai dibalikin lagi. Ismin ibu yang aja itu. Pemirsa Silet RCTI, kabar pernikahan kembali antara Indra Bekti dan Aldila Jelita belakangan menjadi perbincangan panas publik. Belum lagi ditambah pertentangan yang hadir dari Ibunda Dila yang murka dan tidak ingin putrinya kembali menikah dengan Bekti. Ia bahkan mengungkap hal-hal yang sangat mengejutkan, salah satunya menuding Bekti pernah melakukan kesalahan sangat fatal. Berikut inilah fakta-fakta di balik murkanya Ibunda Aldila Jelita terhadap Indra Bekti. Fakta pertama, pihak KUA benarkan Indra Bekti dan Aldila Jelita sudah menikah lagi. Fakta pertama, pemirsa Silet RCTI, pihak KUA Kebayoran Baru Jakarta membenarkan bahwa Indra Bekti dan Aldila Jelita sudah menikah kembali pada Jumat 25 Agustus 2023 lalu. Ya, nama Bekti dan Dila sendiri telah terdaftar dalam catatan pasangan yang mendaftar untuk menikah. Meski begitu, pihak KUA enggan membeberkan secara detail terkait rujuknya Bekti dan Dila. Namun Indi Barens sebagai sahabat mengaku Bekti dan Dila memang mengundang keluarga dan kerabat dekat lewat sebuah acara bahwa mereka akan kembali menikah di hari yang sama. Sementara itu Indra Bekti saat ditanya oleh awak media kemarin membenarkan bahwa dirinya dan Dila memang telah menikah kembali. Kan jadwal karena memang jadwal ini bersifat umum ya. Bersifat umum. Tadi yang kita sampaikan ada juga beberapa halangan, ada beberapa kendala yang akhirnya kemudian ditunda, kemudian bahkan ada yang sampai batal menikah karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Jadi, sebagian ada yang terlaksana. Untuk detailnya itu kan kita nggak bisa publikasi ya, karena memang kalau sudah menikah itu sudah jadi dokumen negara. Seluruh data itu sudah jadi dokumen negara yang harus dan wajib dilindungi sesuai dengan tupoksi KUA, melindungi data-data pernikahan yang sudah terlaksana. Ada yang belum terlaksana pun juga harus dilindungi juga. Secara umum sebenarnya itu kan hak publik atau sifatnya publik ya, sifatnya umum. Secara prosedural sama pada dasarnya. Seseorang yang sudah pernah menikah, kemudian bercerai, kemudian ingin menikah lagi atau ingin rujuk, secara umum prosedurnya sama. Happy nggak sih maksudnya sekarang udah Bang ijab kabul kah atau seperti apa? iya betul. Tinggal apapun, sayang di sana. Mana sih mobilnya? Berarti memang ijab kabulnya dilaksanakan di tanggal 25 benar? Iya betul. Ya kalau soal rujuk saya senang banget, mendukung banget dalam arti kata itu kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat sebuah keputusan. Saya sebagai orang terdekat mereka gak bisa mengatur untuk jangan lo, gue nggak setuju siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi ya saya senang-senang aja karena yang penting adalah ngingetin Bekti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka tutup setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih, kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mengambil sebuah keputusan yang harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi poinnya pertemuan. Ya, mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan. Bukan pernikahan, bukan. Bukan mediasi juga. Nah, kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Fakta kedua, Ibunda Dila menolak keras Indra Bekti dan Dila rujuk.
Fakta kedua, pasca heboh kabar Indra Bekti dan Aldila Jelita kembali rujuk, tiba-tiba muncul Ibunda Dila yang mengecam dan menolak mentah-mentah hal tersebut. Maryam Abdurrahman secara tegas mengaku bahwa dirinya tidak sudi, bahkan saat mendengar rencana rujuknya sang putri dengan Bekti sejak 3 bulan lalu. Apalagi saat ini mendengar bahwa Dila dan Bekti memang benar-benar sudah menikah kembali, membuat Maryam sangat naik pitam. Kepada tim silat RCTI kemarin, ia pun mengungkapkan amarahnya dan memperingatkan Bekti maupun Dila atas langkah yang mereka ambil tersebut. Lantas, apa kata psikolog melihat perseteruan antara menantu dan mertua? Apa yang membuat mereka tak bisa saling menerima? Ini bukan satu air mata lagi. Satu bulan saya menangis untuk keadilan. Satu bulan saya menangis untuk keadilan. Karena saya bilang, dia challenge saya. Kalau dia memang dia punya iman, dia mengajak aku tahu bahwa menyalakai ibunya adalah satu perkara besar, hubungannya sama Allah. Dia tidak akan kan, dia akan mendengar, oke, mami, saya step up dulu. Karena saya kasih waktu garansi 2 tahun. Bekti, kamu 2 tahun enggak? Karena no talk with Bekti ya. Bekti tidak menghadapi saya secara gentleman. Mestinya kalau dia tahu hukum Islam, dia melamar anak saya, datang. Waktu di Malaysia, dia datang melamar. Tapi waktu dia menceraikan Dila menceraikan dia, apa? Ada dia datang menghadap saya? Atau asistennya si Roy menghadap saya? Atau dari pihak saudara atau family, siapa bilang datang ke rumah saya hadapi? Ibu, maaf, sekarang perceraian anak kita bubar, bla seperti itu. Tidak ada. Nonsense. Sampai mau balik pun memang si Bekti ada bilang si Dila, Bekti want to see me. What? For apa untuk Adila? Untuk apa dia ketemu saya? Kalau challenge balik bakalnya ketemu, better tidak. Saya sudah blok kamu, sudah blok Bekti. Hari itu saya blok nomor Dila. Baru awal aja kan tidak setuju. Bagaimana dengan sampai kemarin dari conference aja dia bilang kan orang bercerai bisa balik lagi. It's okay. Keluarkan hadisnya okay. I believe with that yang dikeluarkan Al-Quran, yang dibicarakan sama Habib. Okay. Tapi kalau menikahkan kembali orang yang sudah rusak, kamu mau anak saya tuh dinikahkan kembali dengan orang yang sudah rusak, yang udah merusak 13 tahun perkawinannya, udah cerai dibalikin lagi. Ismin ibu yang aja itu. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Maryam, nggak bilang, tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak-anak saya kalau itu mungkin membuat saya sedih gitu. Atau mungkin juga saya akan bersukacita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi menurut aku sah-sah aja, hak setiap ibu boleh melakukan apapun. Yang jelas, semua orang tua, baik ayah maupun ibu kan pasti ingin ada pilihan yang terbaik untuk anaknya, dan terbaik itu termasuk yang paling aman. Jadi maksudnya di sini kalau kita lihat mereka pas awal nikah kan ibunya merestui, lalu tiba-tiba dia jatuh sakit, lalu tertimpa ada isu-isu nggak enak ataupun mungkin ada konflik tertentu sama istrinya, akhirnya mereka memutuskan untuk pisah. Nah, konflik ini kan kita belum tahu apa nih. Mungkin bagi orang-orang yang merupakan sosok ibu, konflik ini tuh udah termasuk sesuatu yang nggak aman. Jadi dia menganggap bahwa kalau pernikahan ini dilanjutkan mungkin nggak aman untuk anaknya, nggak aman secara fisik kah, nggak aman secara emosional kah, nggak aman secara spiritual atau keagamaan kah. Jadi kita nggak pernah tahu, yang jelas pasti tujuannya untuk melindungi anaknya. Fakta ketiga, Indra Bekti disebut sudah melakukan kesalahan fatal yang tak termaafkan kecuali bertobat. Fakta ketiga, Ibunda Aldila Jelita menyebut bahwa Indra Bekti sudah melakukan kesalahan fatal yang tak termaafkan kecuali dirinya benar-benar bertobat. Salah satu alasan Maryam tidak merestui rujuknya sang putri lantaran Bekti sudah melakukan kesalahan yang bahkan sudah pernah terjadi pada tahun 2016 silam.
Kala itu Bekti sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi, namun nyatanya ia masih tetap berbuat kesalahan yang sama. Maryam pun bukan tak setuju keduanya untuk rujuk. Hanya saja dia ingin melihat Bekti benar-benar menyadari kesalahannya dan bertobat. Itu divorce-nya juga sangat yang mengejutkan. Immediately, nggak angin, nggak ada badai. It's been immediately push, meledak, ya kan? Bagaimana saya bisa shock ya? Memang perjalanan hidup mereka di rumah tangga like a piring and sendok kan, tang. Yang besar itu 2016, teman di keep silent ya. Bukan Dila aja yang tertipu di sini, saya tertipu. 13 tahun saya di situ mengabdi. Ismin, you are mine. Seperti Ismin mine. Bekti ibunya sudah meninggal. Bekti adalah anak laki saya. Dabni apalagi, this permata hati saya and Dila juga. Saya mendidik Dila supaya jadi to be a good wife, a good mother for Dabni and Abel. Happen Allah kasih jalan, teleponnya Bekti terblok. Ya, setelah diblok, dibuka, di situ rahasianya Bekti ada di handphone. Di situ rahasianya Bekti ada di handphone. Ya, terbuka semua si Dila saat itu, walaupun lakinya dia marah besar. Ya kan? Karena rahasia ada di situ, Bekti ditanya yes. And then dia bilang, malam ini, detik ini juga panggil lawyer, saya mau bercerai. And then dia bilang, malam ini, detik ini juga panggil lawyer, saya mau bercerai. That's it from the handphone. Okay, immediately rambut saya seperti berdiri kan. Oh, dia bukan mengkhianati Dila, berarti mengkhianati saya sebagai ibunya ya kan. Waktu dia melakukan itu dia nggak berpikir. Dia punya anak 2. Ya kan? Kenapa sampai berkhianat seperti itu? Seks 2016 saya maafin dia. Dengan dia promise under your 2 kids. Sumpah. Ya kan, sumpah atas nama Dabni and Abel. Walaupun dia ngakuin itu bukan saya, bukan orang budek, ada orang tuli, ada deaf people that tidak mengaku itu suara siapa. Everybody know suara Bekti kan? Dia punya suara ciri khas tersendiri, mulutnya yang cablak. I think sekarang dia tidak punya muka, pakai topeng dia sekarang. Sekarang dia tidak punya muka, pakai topeng dia sekarang. Ya, Bekti, kamu bertobat. Nggak usah, kalau memang ini belum resmi, better dikandasin aja. Selesai, tutup buku. You go to the kampung, ya, sholat taubat. Ya, sholat taubat. Syarat 3 orang bertobat, dia bertobat, baca istighfar, zikir semua. Terus tidak melakukannya lagi, Bekti. You already make it many times. After that, tidak mengulangi lagi dan tidak bergaul dalam lingkungan kamu. Biarlah kami akan gimana ya? Intinya kita nggak mau komen apapun ya, nggak akan komen apapun. Jadi dan malam ini juga kasihan anak-anak, dilihat aja anak-anaknya sekarang gitu. Ya. Fakta keempat, Indra Bekti dituding pakai ilmu hitam untuk pengaruhi Dila. Fakta keempat, Indra Bekti dituding oleh ibunda sang istri menggunakan ilmu hitam untuk mempengaruhi Aldila Jelita. Secara belak-belakan, Maryam mengaku bahwa setelah bercerai ia merasakan ada yang sangat berbeda dari sang putri. Bahkan menurut Maryam, Dila sampai bersikap seolah menantang saat tiba-tiba ingin rujuk dengan Bekti. Sebulan setelah bercerai. Bahkan kabarnya sang putri sampai membenci ibunya sendiri setiap kali melihat wajahnya. Membuat Maryam semakin yakin ada yang tidak beres berbau hal-hal di luar nalar. Ya kan, and seperti bercerai, cepat banget prosesnya ya kan. 1 month is everything's done. Ya kan, and then after that Dila galau. Seperti saya bilang, this is not my daughter. This is not my daughter. Seperti dia juga tidak. Yang before Dila tuh kalau punya kesalahan, saya belum jawab. Immediately WA saya terus. Sebelum saya kata maaf. Kali ini no. He just said nothing. Dia lewat ketemu saya seperti tidak melihat saya. Dia lewat ketemu saya seperti tidak melihat saya. Dila, you wanna back to Bekti? Yes. Dengan arogan dia jawab yes. Saya bilang, why so soon? Ada tahapan Dila, ya kan, kalau orang bercerai itu ada tahapannya. Sebenarnya juga this time
dia make decision, kalau orang normal bercerai laki-laki dengan perempuan normal, sudah bisa ranjang 3 bulan, ya kan seperti itu. By the way, karena kesalahan Bekti fatal, oh berarti saya 13 tahun saya keluar dari jeratan ini. Anak saya juga seperti itu, dia tantang saya. Yes. So what? Saya bilang gitu. No problem. Saya bilang, I can open. You have big secret. Open aja. Buka aja. I don't care. Dia bilang, oh, you challenge me. Okay. Fakta kelima, terbongkar Indra Bekti banyak hutang. Fakta kelima, Ibunda Aldila Jelita membongkar bahwa Indra Bekti saat ini tengah menghadapi permasalahan hutang. Hal ini tentunya sangat mengejutkan karena Mariam secara belak-belakan menyebut Bekti tidak seperti apa yang orang pikirkan saat ini. Apalagi sempat beredar tudingan Dila meninggalkan Bekti saat sakit karena perihal harta. Padahal nyatanya menurut Mariam, rumah Bekti yang berlokasi di Pondok Cabai masih belum lunas alias hutang. Bahkan kini sudah disita oleh bank. Belum lagi 2 mobilnya juga merupakan hasil hutang dan belum lunas. Dan keseluruhan hutangnya mencapai 2,4 miliar. Secara tegas, ia menjamin bahwa dirinya mampu membiayai kehidupan Dila dan anak-anaknya asal tidak kembali rujuk dengan Bekti. Very sangat sakit hati. Saya bilang, saya pengen berteriak ke dunia, tunjukin hartanya si Bekti apa. Rumah yang kita tempati itu yang di Pondok Cabe ngutang masih 2,4 M. Sekarang ini disita bank. Harta itu no, mobil hutang, dua-duanya hutang. Dan dia berhutang janji dengan diri saya untuk menikahi anak saya dan menafkahi dengan baik secara lahir dan batin. Itu Bekti. Karena dia melangkahi aturan yang saya sudah reminder. Ya kan sudah reminder, Bekti jangan dekat-dekat dengan Dila. Tapi dia hantam, dia hajar. Oke, saya berdiri. Saya bilang saya tunjukkan siapa Bekti. Maka tinggal peluru apa yang Bekti mau keluarkan. Di situ akan bom meledak. Dia putusin si Bekti, selesai sama si Bekti, can come back. Dia bisa cium kaki saya, God the Jannah. Kalau udah disita, Dila mungkin seperti apa? Kata maaf ya. Tapi Kak Bekti sama Kak Dila Seperti apa sih Kak? Tahu kalau soal itu udah urusan dapurnya mereka. Iya, karena kan mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar lagi, mungkin saya nggak tahu.